Ya maksudnya ini kan dia ada saat memang kejadian itu gitu. Kalau yang kemarin kan memang setelahnya. Tapi kalau ini sebelum dan saat sampai setelahnya gitu. Jadi mereka udah ada beberapa fase nih, khususnya yang tadi, dan akhirnya saya bisa mendengar gitu loh bahwa sebelum saya ngegerebek memang udah ada faktanya kalau dia memang tidurnya di kamarnya saya dan kamarnya Angel di situ, bahkan yang nginep terus berbulak-balik, bahkan tadi ada panggilannya pun panggilan sayang gitu loh. Selamat siang teman-teman semua. Agenda sidang kita hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi Alicar atau saksi yang meringankan bagi klien kami Vicky Prasetyo. Yang lain adalah mantan driver dari Ibu Angel. Pada saat kejadian memang dia yang drivernya Ibu Angel. Seperti itu. Kesaksiannya gimana tadi? Ya, kalau dari kesaksiannya menjawab tuduhan-tuduhan klien kami kepada Ibu Angel selama ini. Dan memang Pak Vicky Alman itu baik sebelum penggerebekan maupun sesudah penggerebekan memang sudah beberapa kali bermalam di rumah Ibu Angel, di kamar tempat tinggal Pak Vicky dengan Ibu Angel, seperti itu. Jadi tuduhan-tuduhan yang selama ini terucap dari Vicky Prasetyo kepada saudari Angel tadi sudah dijawab langsung oleh saudara saksi bahwa memang itu benar apa adanya. Dia mengetahui langsung bahwa setiap kali, bukan setiap kali, beberapa kali memang Vicky Alman datang ke rumah bermalam kan gitu. Ada kalanya datang ke rumah tidak bermalam kan gitu, tergantung mungkin kegiatannya mereka masing-masing, seperti itu. Ada fakta-fakta terbaru nggak, Bang? Gimana? Ada fakta-fakta terbaru nggak dari kesaksian? Ya kalau fakta kan memang selama ini sudah pernah disampaikan. Yang pasti dari keterangan saksi tadi semakin menguatkan tuduhan klien kami kepada Ibu Angel. Seperti itu. Jadi tadi di kesaksian itu kayaknya lo sendiri agak meragukan dari saksi. Iya. Agak mengkonfrontir mungkin. Ya maksudnya ini kan dia ada saat memang kejadian itu gitu. Kalau yang kemarin kan memang setelahnya. Tapi kalau ini sebelum dan saat sampai setelahnya gitu. Jadi mereka udah ada beberapa fase nih, khususnya yang tadi, dan akhirnya saya bisa mendengar gitu loh bahwa sebelum saya ngegerebek memang udah ada faktanya kalau dia memang tidurnya di kamarnya saya dan kamarnya Angel di situ, bahkan yang nginep terus berbulak-balik, bahkan tadi ada panggilannya pun panggilan sayang gitu loh. Jadi seperti sama Angel memanggil saya sebagai suaminya gitu, memanggilnya sayang. Nah seperti itu sih tadi sih kalau yang aku lihat sih gitu. Jadi itu ya mungkin ya kita nggak tahu seperti apa Allah akan menghadiahkan kita di akhir. Nah mungkin ini beberapa rangkaian yang mungkin Allah mulai buka sedikit dengan sedikit demi sedikit gitu loh, dari fakta-fakta kejadian yang bukan kata saya tapi kata mereka yang memang ada pada saat itu. Tapi menjalankan saya tambahkan sedikit. Jadi dari keterangan saksi tadi itu seperti dijelaskan oleh klien kami Vicky Prasetyo bahwa sebelum penggerebekan itu memang sudah ada fakta itu bahwa saudara Vicky Alman sering bermalam di rumah Bu Angel. Sebelum penggerebekan, pada hari penggerebekan dan sesudah penggerebekan itu memang fakta itu ada. Jadi sudah tidak terbantahkan terkait dengan itu. Dari beberapa saksi yang kami hadirkan, kalau saksi yang lalu kan hanya memberikan keterangan pasca penggerebekan. Pasca penggerebekan, Pak Vicky Alman beberapa kali datang ke rumah. Kalau saksi yang ini karena memang dia pada waktu memang bekerja sebagai driver pada hari itu, dia berketerangan bahwa sebelum penggerebekan Bu, Pak Vicky Alman memang sudah sering bermalam di rumah. Seperti itu. Pak Vicky gimana menjalankan sidang di tengah puasa seperti ini? Yang pasti yang menjadi ini ya ekstra tapi kan ini sebuah kewajiban gitu loh. Ya tetap kita selagi ibadah puasa ya kita menjalankan aja semuanya karena memang udah menjadikan sebuah kewajiban juga gitu. Bahkan izin dari beberapa program syuting yang udah. Gimana Kak Vicky puasa pertama sama istri ini? Ya alhamdulillah sih Kalina juga tadi ikut, dia pengen ikut, aku pengen ikut ya gitu, pengen tahu. Ya udah ikut, alhamdulillah lah. Ramadan kali ini Allah memberikan istri buat aku, jadi rumah tangganya juga berjalan. Cuma karena memang aku isi program buka, program sahur, program pagi, sore sampai malam, jadi memang ketemunya aku belum pernah sahur bareng duduk satu meja sama dia gitu, karena aku harus live kan gitu.
jadi dianya di rumah, kita belum ketemu sahurnya. Itu aja sih. Kak Vicky katanya udah idam-idam nih dari Mbak Alina, itu bener gak sih? Aku belum periksa ke dokter, tadinya sih nanti begitu. Sekarang baru telat, harusnya tanggal 27, tapi sampai sekarang udah mau tanggal berapa 14-an ini belum dapat gitu. Aku belum tahu tapi. Tapi emang beneran udah ngidam-ngidam. Hah? Tapi emang beneran udah mulai ngidam. Ya kalau kayak gitu-gitu sih dia udah mulai tunjukin hal-hal yang beda sebelum Ramadan juga gitu. Ngidamnya apa aja sih Kak misalkan? Ya kayak suka random gitu loh. Kadang-kadang ngelihat orang nonton Twins gitu, film luar negeri di TV, tiba-tiba aku pengen ngumpulin orang yang kembar kayak kamu dong gitu. Jadi kayak aneh-aneh gitu. Terus waktu dulu sebelum Ramadan kayak ngebangunin lagi tidur, minta temenin makan nasi goreng doang. Kayak gitu. Kapan cek ke dokter? Ya, Kapan cek ke dokternya rencananya? insya Allah lah, aku lagi cari waktunya nih, mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah aku mau cek. Tapi dalam waktu dekat ini juga nggak sih Kak pengen tambah keturunan mungkin atau bagaimana? Biar pas puasa jadi ada Ya pengen lah, berharap lah, biar pengen punya keturunan lagi gitu, pengen biar punya anak lagi. Kan Kalina juga baru satu anaknya. Ya biar aku juga pengen punya anak lagi, tapi kan kita nggak tahu nanti Allah akan memberikan kita seperti apa gitu. Ya, Kalina nggak masalah Kak Vicky, maksudnya di bulan puasa masih ngambil job sampai sahur-sahur juga lagi. ya karena memang ya faktor ini juga ya, kita namanya lagi Ramadan, alhamdulillah kerjaannya ya ada, ya kita ambil semaksimal kita bisa aja, yang penting jaga kesehatan. Kalina juga nggak maksudnya nggak mengkomplain itu gitu ya, apa namanya orang aktivitas kok kerja gitu. Ya teman-teman semuanya.